Majelis Pekerja Harian, Majelis Pemeriksa, dan Majelis Pertimbangan untuk berdiri dan mengucapkan pengakuan serta janjimu di hadapan Allah dan jemaatnya. Baiklah, saudara-saudara mengatakan demikian. Di hadapan Allah dan jemaatnya, mengaku dan percaya bahwa Allah telah yang menjadi jemaatnya dalam pelayanan yang kudus ini sebagai kudus GPIB. Di hadapan Allah dan jemaatnya, kami berjanji bahwa kami akan berpegang dalam amanat kepada Yesus Kristus, kepala gereja, memelihara, mengembangkan, dan melaksanakan pelayanan yang diamanatkan kepada kami dengan sebaik-baiknya, dengan penuh kesetiaan. Dan mari kita silakan duduk. Bapak Sen dan kawan-kawan, dengan ini kami menyerahkan pelayanan kepemimpinan Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia Wilayah Nusa Tenggara Timur, gereja-gereja milik Tuhan untuk digembalakan dalam cinta kasih. Kami menerima dalam rasa hormat dan kemuliaan Tuhan Yesus Kristus pemilik dan kepala gereja. Salam. Bapak Ketua PGQW Nusa Tenggara Timur sekaligus Ketua Sinode Pimpinan yang saya hormati Bapak Sumber Pandi Maumeri sebagai Wakil Ketua PGI Pusat sekaligus Ketua Majelis Pekerja Harian PGI Wilayah NTT periode 2020-2025. Bapak Oleh Masoku, Ketua 1 Majelis Pekerja Harian PGI Wilayah sekaligus Ketua BPD NTT-GB, gitu kan? BPD itu bukan Badan Pembangunan Daerah. Badan ya. Bapak Mama pimpinan Aras Gereja, pimpinan Sinode Majelis Daerah Gereja, staf ahli gubernur, bidang kesejahteraan rakyat, kesejahteraan pemerintah. Oke, setelah kembali kalau gitu. Pak Di Mandala, Bapak Ibu, Bapak Mama, saudara-saudari, anak-anak sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Kristus. Pertama-tama tentu kita selalu bersyukur pada Tuhan atas kesehatan, kekuatan, waktu yang masih bisa kita nikmati
pada sore sampai malam hari ini sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini. Baik, saya baru pertama ikut dan tahu yang namanya PGI wilayah. Sebelumnya belum tahu. Nah, setelah saya tahu, saya gembira, saya senang karena ada berapa tadi? 19 gereja anggota ya, 10 gereja anggota dalam PGI wilayah ini. Saya senang karena saya pikir tidak ada organisasi yang memayungi gereja-gereja denominasi, tapi ternyata ada melalui PGI wilayah, dan itu memang betul-betul satu struktur resmi dari PGI. Nah, ini tentu sangat bagus ya, di mana kerjasama antar gereja ini sangat perlu, sangat penting supaya jangan sampai ada yang dicuri domba gembala lain. Nah, ini seperti mobil kita tadi kan, ini lucu, ini tidak boleh terjadi. Kecuali ini domba dia mau jalan sendiri cari kandang lain, lah apa boleh buat. Tapi kalau ada yang mencuri, ini tidak boleh. Ya kan begitu kira-kira. Kan ada di domba yang dia jalan sendiri, dia masuk di kandang domba lain. Nah sudah, biar sudah, yang penting semuanya masih dalam satu pokok anggur, gitu kan? Tuhan bilang, akulah pokok anggur yang benar, dan kamulah carang-carangnya. Inilah ada 19 gereja ini, carang-carang semua. Tapi kita agak malu juga dengan tokoh gereja. Tokoh gereja sama tokoh gereja. Jadi di dalam ya situasi dunia yang sekarang ini penuh dengan benturan kepentingan, benturan ekonomi, benturan ideologi, benturan militer, ya. Gereja memang harus memperkuat diri, memperkuat organisasi maupun memperkuat umat jemaat agar tidak goncang atau goyah imannya apapun kesulitan yang dihadapi, apapun masalah yang dihadapi. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ini bisa membuat karakter orang berubah, pikiran orang berubah, dan dalam waktu yang singkat dia bisa melakukan hal-hal yang di luar daripada ajaran-ajaran Kristen. Bahkan bisa saja dia meninggalkan ajaran itu. Di Amerika, di Eropa sudah banyak sekali, ya, banyak sekali yang kalau kita mau bilang apa namanya itu, ateis, atau satu lagi istilah, ada satu lagi ya agnostik, ya agnostik, banyak sekali di sana. Kalau kita lihat di medsos, ya, para apologet Kristen di Amerika itu kan memang bebas. Ada waktunya di mana orang berkumpul di situ, kemudian mereka debat publik di masalah agama, debat publik di situ. Biasa saja, tidak ada masalah, karena memang kebebasan berekspresi di sana dijamin. Nah itu ada yang orang kita pikir, ya namanya, tampangnya kira-kira ini Kristen lah, tapi ternyata bukan. Ternyata dia ateis, agnostik, ya. Nah ini gejala yang sekarang ini sedang melanda dunia. Walaupun kebangkitan Kristen di Amerika juga cukup kuat juga sekarang. Sejak Presiden Donald Trump naik, ya, dia memang seorang yang ya boleh dikatakan seorang yang mempunyai kepercayaan yang teguh, ya, kepada Tuhan. Dia begitu menang semua pendukung-pendukungnya menyanyi lagu-lagu rohani, berdoa setiap hari itu di Gedung Putih itu berdoa, ya, sehingga memang betul-betul ini terus
mewabah ke warga negara Amerika yang lain, dan ini ada satu kebangkitan kembali di Amerika, di Eropa, di Inggris, di Jerman, ini sudah mulai juga kembali kebangkitan itu. Nah, kita di Indonesia, khususnya di NTT, kita harus jaga jemaat kita, ya, kita harus memperkuat pertumbuhan iman jemaat kita sehingga mereka tidak sampai tergoda atau lari daripada iman Kristen. Ini tentu tugas utama dari gereja, bagaimana domba-domba ini tetap ada dalam kandang. Dia jangan lari keluar kandang, tetap ada dalam kandang yang mempunyai satu dasar iman yang kuat. Maka PGIW ini yang mewadahi seluruh gereja-gereja ini merupakan satu organisasi yang sangat penting bagi saya. Ya, hubungan komunikasi antar gereja ini sangat penting. Tidak jalan sendiri-sendiri, tidak saling curiga. Aduh, ini dia sudah mulai bikin gereja di mana-mana ini sampai ketempung domba itu hilang nanti. Nah, tapi kalau ada komunikasi yang baik, ya, ada pertemuan rutin, biasanya ada pertemuan rutin ya, mungkin itu kami, ya, saya tidak tahu, tapi kalau ada pertemuan rutin, ini tentu sangat bagus. Ini yang pertama. Yang kedua, gereja sebagai mitra strategis pemerintah. Ya. Kalau dulu gereja itu sangat dominan, ya. Sebelum kebangkitan Eropa, Renaissance, itu gereja itu sangat dominan. Nah, kemudian setelah Montesquieu, Tres Politica, gereja juga termasuk yang berjalan pada ajaran gereja yang terpisah daripada pemerintah. Nah, di zaman sekarang ini, khususnya NTT, pemerintah tentu sangat membutuhkan dukungan daripada gereja. Baik dukungan itu bukan hanya dalam bentuk doa tentu itu penting. Doa orang banyak itu pasti didengar Tuhan. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana aksi-aksi atau kerja-kerja yang mendukung program-program pemerintah. Ya. Contohnya tadi, ya, Bapak saya sudah bilang, ya, masalah-masalah yang lagi betul-betul menjadi perhatian publik, masalah HIV/AIDS yang sekarang ini penderitanya di kota-kota saja itu sekitar 2.500-an orang yang tercatat. Yang tidak tercatat ini pasti lebih banyak. Ada yang tidak tahu, ada yang berobat sendiri, cari berobat sendiri karena takut ketahuan, malu, ya. Ada yang ya masa bodoh saja. Kemudian juga masalah stunting. Gereja juga harus berperan di sini. Masalah pertumbuhan ekonomi, gereja juga harus berperan. Nah, saya secara khusus ya melihat beberapa gerakan daripada Synodic Meet dan ikut menggerakkan roda ekonomi ini sudah dimulai dengan baik. Sesuatu memang tidak bisa kita harapkan langsung besar, tapi langkah awal itu sudah mulai dilakukan. Dan itu kita amati, kita apresiasi, ya, dan kita harap
kerjasama dengan BID dan pemerintah ini lebih realistis lagi. Contohnya di Kabupaten Kupang, apa masih ya yang pengelolaan parkir itu? Masih ya? Nah, dulu dikelola oleh dinas, katanya 1 tahun berapa? 350. Begitu dikelola oleh gereja, hampir 1 M setiap tahun. Itu sumbangan untuk PAD. Nah ini kan luar biasa. Nah ini kita bisa bergerak ke bidang-bidang yang lain, bukan cuma masalah parkir, keamanan, kebersihan. Tapi tadi saya sama Presiden sudah bisik-bisik, kita punya tempat ikan di Noekele yang kurang produktif, rugi terus. Pokoknya kalau pemerintah daerah ini betul bingung bagaimana nih. Kalau memang itulah sifat daripada birokrasi, tidak bisa berbisnis. Semua bisnis kita ini rugi terus, termasuk yang di Noekele itu. Kasih duit bibit, habis tahun tanya rugi, ya kan? Juga baik yang tahulah nih, yang jaga di situ juga mungkin ada siap-siap juga, gitu kan? Jadi motoris tahu begitu. Nah ini kalau bisa kerjasama dengan BID itu, saya rasa hasilnya akan lebih baik lagi. Maka silakan Bapak Ketua Sinode, ini kita tunggu ya. Dan yang kerjasama lainnya, kerjasama dalam bidang itu minimarket ya, kemarin sudah kita launching 1 kan ya, kemudian yang di mana Loli ya, Loli ini bagus dan tentu bukan cuma BID, tapi gereja-gereja yang lain juga kami terbuka, Bapak Oder ya. Gereja-gereja lain juga kami terbuka untuk kita sama-sama membangun ekonomi ya, masyarakat, sehingga pertumbuhan ekonomi kita akan semakin baik. Nah, Bapak sekalian, seperti tadi Bapak saya bilang, kita pada efisiensi ya, pada efisiensi memang khusus provinsi saja itu efisiensi dari pemerintah pusat itu sudah berapa? 235 miliar kita dipotong 235 miliar ya kan. Nah, jadi cukup berat. Satu-satunya jalan untuk kita bisa membiayai program-program ini, program sebagus apapun juga, kalau tidak didukung dengan anggaran, maka ya tidak mungkin program itu bisa kita laksanakan dan bisa menghasilkan hasil yang sesuai dengan target. Nah, kita setelah ada pemotongan, kemudian beberapa proyek-proyek itu diambil pusat, maka satu-satunya jalan adalah bagaimana kita meningkatkan pendapatan asli daerah, baik itu melalui kesadaran masyarakat dalam membayar pajak kendaraan. Nah, ini pajak kendaraan ini mungkin perlu juga himbauan dari gereja. Kita pendapatan asli daerah itu paling tinggi dari pajak kendaraan. Pajak kendaraan itu kalau kita PAD kita 1,4 triliun, pajak kendaraan itu lebih kurang mungkin 600-an miliar. Jadi hampir 50% itu pendapatan daerah itu dari pajak kendaraan. Nah, data yang ada menunjukkan bahwa baru 50%, tidak sampai 50% juga wajib pajak itu membayar pajak kendaraan. Nah, ini gereja-gereja juga mesti cek. Untuk di gereja-gereja itu super banyak pajak umum. Nah, di Pemprov saja ada ratusan kendaraan ini kan belum bayar. Nah, kita paksa para kepala dinas ini bayar. Setelah kita cek ternyata 100 lebih kendaraan di Pemprov itu belum bayar pajak. Nah, ini melalui suara gembala ya,
atau melalui khotbah menyadarkan masyarakat untuk itu membayar pajak, karena dari pajak itulah kita bisa membiayai program-program kita. Kemudian juga tadi kembali lagi ke masalah stunting. Nah, ini juga gereja yang mempunyai majelis atau pengurus sampai ke tingkat bawah, ini merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah untuk bisa sama-sama memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat masalah stunting. Ini kita punya ya pos-pos stunting, posyandu itu, posyandu ya, posyandu sama tenaga kader. Kita punya kader di posyandu. Nah, ini juga bisa bekerja sama dengan pihak gereja untuk memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat. Di samping itu melalui media sosial juga cukup bagus, tapi kalau penyampaian langsung ini akan lebih bagus lagi. Bagaimana untuk menekan stunting? Stunting itu ada beberapa hal yang menjawab stunting itu kan. Satu, kurang gizi. Dua adalah manajemen keuangan. Yang ketiga adalah kebersihan lingkungan. Lingkungan yang kotor, rumah yang kotor, alat masak yang kotor, jamban yang kotor, kandang-kandang binatang yang dekat dengan rumah. Ini berkontribusi terhadap kesehatan yang membuat anak-anak itu bisa menderita stunting. Makan yang tidak bergizi sudah jelas penyebab utama. Padahal uang ada, begitu Bapak dosen. Saya berkeliling di berbagai gereja atau ketemu masyarakat, rata-rata satu hari satu keluarga itu minimal 50 sampai 100 ribu untuk beli apa? Beli sirip pinang, beli rokok, beli moke atau sopi atau lar. Minimal 50 sampai 100 itu. Nah, kalau kita punya penyuluhan yang baik, menyadarkan mereka bahwa uang itu dipakai untuk beli makanan bergizi, maka ini secara perlahan kita akan keluar daripada lingkaran stunting yang mengancam masa depan anak, masa depan bangsa dan negara, ya. Dan juga membuat kita malu kalau kita omong pusat di mana-mana itu kita malu juga. Kita ini nomor 2 stunting paling tinggi di Indonesia setelah Papua Barat. Waktu masih 34 provinsi, sekarang sudah 38 provinsi. Mungkin kita nomor 4 lah mungkin. Kita nomor 4. Nah, kita tuh malu kalau kita ikut rapat-rapat di Jakarta tuh kemudian dipaparkan tentang stunting NKT itu, waduh, kita malu. Nah, di sini gereja juga saya harap ikut berperan dalam memberikan bimbingan penyuluhan dari seorang gembala kepada jemaat. Itu juga masalah HIV/AIDS ya, HIV/AIDS. Nah, sekarang ini bukan cuma HIV/AIDS, LGBT ini berkembang luar biasa di Kota Kupang. LGBT. Jadi itulah pengaruh daripada perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat, membuat orang kita, masyarakat kita itu tergoda dan berubah idealisme rohaninya maupun karakternya. Ini yang juga saya pikir gereja harus ambil bagian di dalamnya. Jadi gereja bukan hanya bagaimana membangun ketahanan iman
pertumbuhan iman daripada masyarakat, tapi juga pertumbuhan ekonomi, kemudian pertumbuhan kesehatan, ya, pendidikan, karakter. Ini semua juga saya rasa gereja juga punya tanggung jawab di dalam membangun masyarakat kita. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Terima kasih untuk pemimpin dan jajaran yang sudah mengelola, mengurus PGI WNTT selama 4 tahun, 5 tahun ya, 2020 sampai 2025 ya. Dan selamat kepada Bapak Sem dan seluruh jajaran yang ditunjuk menjadi pengurus untuk mengemban tugas baru ya, sebagai pengurus PGIW 2025-2030 ya, sama dengan pemerintah provinsi gubernur sampai 2030 juga. Jadi selamat melaksanakan tugas ya. Doa kita semua PGIW lebih berperan besar dalam membangun iman jemaat dan juga dalam mendukung program-program pemerintah, menjadi mitra strategis dari pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan juga yang tidak kalah penting adalah membangun toleransi dengan saudara-saudara kita agama-agama lainnya yang ada di Nusa Tenggara Timur ini, baik agama Islam, baik itu Hindu, Buddha, Konghucu ya. Kita tetap harus bangun kebersamaan, perkuat persaudaraan sehingga kehidupan di masyarakat ini akan tetap harmonis. Demikian sambutan saya. Mudah-mudahan habis ini kita langsung doa langsung. Tuhan memberkati kita semua. Salam. Perkenan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur bisa ada di depan mimbar. Akan dilakukan penyematan selena secara bergantian. Silakan. Berkenan kita akan memberikan momen bersama. Silakan.